Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Roro. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah supportnya. Mudah-mudahan selalu dimurahkan rezekinya, sehatkan badannya, dikabulkan semua cita-citanya. Bantu doanya ya, biar bapaknya cepat sehat, diangkat penyakitnya ya. Amin. Hakim ya? Hakim. Sempat masuk angin apa ya? Sempat sering masuk angin iya. Kayak gitu kan. Iya. Ini susunya sama saya. Terasa ya Pak? Ya kadang-kadang kalau yang belum pernah ataupun kadang aku udah biasa diurut, biasanya aku berapa jam gitu kan, biasanya aku kadang 2 jam paling sebentar gitu, jadi kadang 3 jam gitu. Mau berapa jam biasanya saya paling itu 2 jam Bun. Oh ya sudah. Baru diituin kakinya ada nungging-nungging, enggak jadi Bun, enggak jadi. Kenapa enggak jadi 2 jamnya? Oh lah katanya kamu yang minta kok, tapi kok beda gitu katanya. Beda apanya? Ngurut semua di mana sama? Enggak Bun, lucu. Seringnya tuh banyak yang lucu yang kayak gitu, sering-seringnya gitu. Berapa jam Bun gitu kan, pasti kayak gitu karena emang dia bisa refleksi. Iya. Kayak gitu. Biasanya saya Bun per jamnya berapa? Oh ada jam-jaman gitu. Di sini nggak per jam, di sini urut pengobatan, bukan refleksi. Biar kata sering kalau memang bermasalah ya tetap Ya iya, itu aja ada yang 2 hari sekali Pak, ada yang 2 hari sekali kok itu sampai karena nggak bisa ini gitu kan. Dua masih sih iya Bun, saking ya Allah udah gini udah diurut, nanti pindah lagi, nanti diurut lagi kok masih sakit kayak gitu. Masih ini masa sih iya Bun, ada yang gini, aku baru diurut, ini baru diurut semalam pagi-pagi dia kesini kan. Loh kan udah diurut bukannya lebih enak, nggak ada apa-apa Bun. Saya sendiri juga udah berbagai urut udah dialami dari terapi setrum. Iya, karena kan kita ikhtiar ya kan, apa karena belum ketemu gitu. Ya istilahnya kan 1000 jalan menuju Roma, ada dari sana dari sini ya kan ya. Ada yang cepat ya cepat sampai ya kan. Ada yang jalan kaki ya lambat. Kayak gitu muter-muter dulu. Memang ada yang kadang bisa nahan sakit, ada yang enggak.
banyak yang nggak nahan sakit. Walaupun laki-laki itu banyak yang ngomongnya nangis-nangis. Banyak loh Pak yang gugup. Tapi perempuan juga ada yang nahan sakit loh, pas sampai nggak bergeming, cuma kadang dari reaksi kayak gitu doang. Ada kayak gitu. Sampai kadang gini, ibu nggak sakit gitu sama anaknya, kan penasaran. Ya Allah, katanya siapa nggak sakit kayak gitu, biar kita ngempet ada. Oh gitu. Terima kasih yang sudah follow, yang sudah bantu tap layarnya ya. Selamat bergabung semuanya. Jangan lupa siapa tahu yang punya gift ya, bantu dituburkan mawar-mawarnya buat Linda. Dari menanya semangat. Terima kasih, sehat selalu, murah rezeki ya. Terima kasih ya semuanya ya yang sudah ngasih gift buat Bunda, biar Bundanya semangat, biar Bundanya bisa naik level sayang ya. Kayak gitu katanya sih. Sehat selalu semuanya, hati-hati di musim hujan ya, karena sekarang musim hujan, cuaca sedang mendung di perjalanan, takutnya ada genangan, itu suka berbahaya ya. Bagi doanya ya biar bapak ini cepat sehat, sakit pinggang baru itu paru-paru. Bapak jangan makan selamatan dari orang meninggal ya Pak ya. Oh iya. Kecuali kalau bapak makan di tempat ada saudaranya apa gitu ya, kalau udah di rumah itu namanya besek ya. Iya. Itu juga berpengaruh karena termasuk bapak itu penyakitnya penyakit dalam. Oh iya. Ya. Terus kalau kerja atau apa usahakan untuk pakai masker. Kalau kayak di jalan ya, biar duduknya nggak terlalu ini banget gitu. Sebenarnya itu ya kayak gitu, semua penyakit itu berawal dari peredaran darah, dari pola makan yang kurang bagus ya kan. Itu nanti akhirnya malah saraf-sarafnya urat-uratnya peredaran darahnya kurang lancar, nanti jaringan yang menuju kemana ya kan, menuju ke jantung, menuju jaringan ke paru-paru, akhirnya kan nanti lama-lama terganggu, kerusakan seperti itu. Jadi emang zaman dulu itu nggak ada loh yang ke dokter-dokter, ya kan? Iya, cuman kalau anak panas, anak itu pada diurut. Ya kan kalau anak kecil kan pada jatuh, pada apa itu kan salah ya uratnya. Makanya kenapa kadang-kadang suka gini, ada anak yang 2 tahun kan normal, nanti kesononya ada yang lehernya membesar ataupun kakinya pendek sebelah apa gitu, itu kan jatuh terus apa tidak orang tuanya gitu. Ya nanti kadang-kadang nangis kan karena ada sesuatu masalah, ada yang remeh, terus kadang orang tua yang nggak menyadari malah kadang marah, bocah nangis mulu nggak diam-diam gitu, padahal itu ada yang dirasa kan kayak gitu. Anak kecil kan bisanya cuma nangis ya kan, ada tuh waktu itu dari Cikarang, anak masih berapa tahun ya, dia tuh nangis sampai ada panas sampai 4 bulan Pak, ada panas. Jadi kalau dia udah ke dokter sini mungkin nggak cocok, ke sono lagi obatnya itu ada lah banyak itu, obat bulan itu ada 30 biji sirapnya sampai 1 kresek lah kan, udah minum 3 karena anak satu-satunya pada kan takut ya, bawa ke rumah sakit sono tuh, bawa ke sono nanti ini dia kasih perantara 1 atau 3 hari kan udah itu ganti lagi kayak gitu, sampai 1 kresek obatnya di bawah obatnya. Ya Allah, orang ini bocah kecil pas udah di situ mau nyusu langsung anjung langsung gitu. Oh kayak gitu ya, la ilaha illallah, kan kasihan 4 bulan tuh kasih rewel terus panasnya nanti adanya cuma sebentar, nanti panas lagi kan kayak gitu, nanti bisa jadi setip kan. Apa ini kayak gitu. Ini kita punya menantu juga begitu. Anak kalau nangis coba diurut. Iya diurut, kan ada tukang bayi.
kecil. Jangan ke dokter, apa-apa ke dokter. Masa ada anak kecil berapa bulan yang masa tipes katanya? Ih, waktu itu benar, ini mas serius ya. Di sini rumah dekat tuh. Masih 3 bulan kalau nggak salah, apa 4 bulan ya, masih bayi itu katanya tipes harus dirawat. Lah, dia sampai udah ke dokter ke sana ke sini, tetap belum sembuh pak. Terus sampai bilang ini harus dirawat katanya, sampai dia itu ke sini tuh yang pakai daster, letbong lah, kayak gitu karena rumahnya yang mau masuk gang pak. Oh iya. Masuk situ tuh yang rumah pertama itu. Situ nangis jam 11 malam. Udah tolongin aku bun katanya. Kenapa sayang? Kenapa kok kayak takut banget? Ya Allah masa ini anak aku katanya ini tipis harus dirawat. Astagfirullahaladzim. Bocah bayi orang ini baru berapa bulan, kalau nggak salah itu 4 bulan lah. Mau dirawat tipes. Kok ada ya kayak gitu kan, bingung saya. Maksudnya kan gimana ceritanya gitu. Terus ya udah sini udah pegang sini tuh. Alhamdulillah Adem sehat. Orang bocah kecengklak. Bocah kan kadang pergerakannya nggak terkontrol. Iya, bukan banyak yang megang, salah megang kan, jadinya kan ketarik, ulatnya salah, gitu. Itulah sering kan kejadian kayak gitu. Dede jangan terlalu dekat sayang. Sayang lagi kalau masih anak kecil jangan banyak yang megang. Soalnya kadang megangnya itu asal bukan apa. Kitanya juga yang repot. Nggak tahu posisi. Nggak tahu posisi apa. Gitu. Megangnya salah, nanti salah. Ini waktu itu juga kayak gitu nih, si bocil. Patah tulang pahangnya pak. Mau ketahuan masih 4 bulan udah ditaruh di baby walker. Di situ yang ininya, yang ngasihnya mainan handphone. Kok bocah nangis kayak gitu, kok ini gitu loh. Ya untung kan di sini, ya kan? Ketulunya kok keluar liur gitu loh, kan saya bingung. Loh kok keluar liur, ini kenapa jatuh enggak apa enggak? Rupanya ini patah tulang pahangnya gitu. Ngeri kan? Kalau nggak di itu udah jadi cacat seumur hidup pak. Iya. Kalau nggak cuma dibawa ke dokter doang. Itu ada cuma salah masukin ini tangannya ke ini doang, patah kan masih lunak. Ini belum waktunya kan. Megangnya nggak pas, gerakan bayinya nggak pas. Kayak ngeri udah kalau itu ambil sini udah biarin aja, nggak usah banyak yang pegang gitu. Megangnya juga kan kalau yang tahu sih nggak apa-apa, kadang asal nggak ngerti, megang tangannya atas nggak keceplok, tulang bikin repot. Soalnya banyak yang kasus kayak gitu pak. Jadi dari kecil teh normal ya, ada tuh 2 tahun normal, kok ke atasnya nggak normal, dia perkembangannya membesar tuh, ada tuh ngerti dari mana ya kayak gitu. Itu ketulungan pak, itu sampai dirawat berapa bulan di rumah sakit, nggak sembuh ada panas. Orang namanya kejepit, kesumbat gitu, anak kecil keceklok itu kan sakit terus. Maksudnya adem panas ngerimik rewel gitu. Ya pas udah diurut bener ya alhamdulillah. Ya, Adem. Gimana mau ini sebenarnya masuk ke dalam yang sebelah gak jadinya kan? iya. Ya kita orang tua aja rasanya nggak gimana ya kan? Apalagi anak kecil bisanya cuma nangis. Begitu gede kan jari-jarinya cacat. Ada yang masih berapa tahun, setahun setengah lah waktu itu. Untuk belum ketahuan pak, kakinya udah pendek sebelah, jatuh dia itu. Nggak apa, yang ngasih neneknya, jatuh tuh nggak ngomong, mungkin karena kena apa-apa gitu. Ujungnya kakinya pendek sebelah.
terus nggak bisa jalan gitu. Itu barunya orang tuanya, karena kan kerja terus kan, Iya. jarang megang apa, pulang udah tidur yang kayak gitu kan. Oh itu ya, bentar. Di sini masuk. Kita sayang soalnya itu lagi live ya. Kamu nadanya nanti di diam, nada diam ya nak ya. Oh, sini. Masuk aja. Mana dulu tadi yang Itu satu. yang hitam. Nah, Ini ya. itunya di itu soalnya lagi buat ini. Dibuatkan. Anak ini anak adikmu Bukan. teman. Enggak. Mau pulang. Iya, di rumah aja. Oh, udah tutup pintunya sayang ya. Ya. Tutupin rapat lainnya. Oh kali kalau dia tinggal di situ mungkin kenal sama bocah ini ya, itu cucu aku di sono. Bisa jadi. Iya bisa jadi. Di SD situ kok, di SD Cimuning itu SD-nya. Iya. TK-nya TK yang di dalam kemarin. Baru kelas 1. Tambahnya itu yang Pindahan yang masih di kompleks itu ya kan. Itu kelas berapa itu? SMP, SMA. oh yang Gede. gede. Nah. Kuliah. Hah? Kuliah. Kirain masih SMP kayak gitu. Udah kuliah. Ya gede juga. Mana serius kirain paling SMP lah kelas 3-an gitu. Banyak minum air putih ya Pak ya. Iya. Paling nggak kalau bangun tidur itu minum air hangat ya. Ini kan tadiannya yang waktu masih muda-mudanya kayak kurang minumnya. Biasanya efeknya itu kadang kita gangguannya kalau sudah tua, jarang sekali langsung. Itu ngerinya yang kalau kerja yang di bangunan yang ngaduk itu loh, Iya. asapnya itu. Asapnya. Semuanya itu kalau dulu sih nggak apa-apa, kalau sekarang itu suka bermasalah. Aneh ya. Karena sensitif banget. Sekarang apa-apa sensitif, beda sama zaman dulu, saya bingung. Saya aja gitu, saya aja dulu kan ke sawah yang ngapa-ngapain gitu, jemur padi, yang ngambilin padi, yang ngapain gitu lah, tentang sawah-sawah. Sekarang aku jemur padi, pas aku alergi debu katanya. Badan saya gatel-gatel semua, ke dokter katanya, ibu ini teh alergi debu. Macam-macam ada alergi debu segala. Ibu sih ngapain, nggak ngapa-ngapain, saya emang ngejemur padi kita gitu. Ibu sebaiknya teh jangan waduh, lagi berpadi itu dia orang lagi musim panen. Ya udah ibu minum obat ini ya gitu ya, sembuh ya. Udah sembuh teh saya ngaitin padi lagi, ikut ya kan. Sasi kayak kan udah sembuh. Kayak gitu lagi Pak, gatel semua seluruh badan. Gatel semua merah-merah gitu Pak, seluruh badan. Siapa yang dokter lagi ibu? Kan udah dibilang ibu teh alergi debu. Waduh, berarti beneran ya beneran mana mau main-main. Lucu. Terus kemarin tuh kata mama kan, aneh ya kayak gitu. Dari dulu juga ngapa-ngapa ngusuk-ngusuk padi kayak ini kayak apa baju. Ya ilah ya Allah. Jadi Sekarang faktor
kalau kekebalan tubuhnya udah berkurang. Iya ya, beda saya bingung apa, saya bingung ya Allah, kecuali kita tuh nggak pernah ngapa-ngapa gitulah. Iya. Nah orang biasanya juga ngambilin padi lah ya, ya ngambilin padi kan ke zaman dulu masih digilas-gilas juga, bukan yang kayak sekarang pakai alat ya kayak gitu. Dulu ya manual. Oh dulu masih manual digilas-gilas pakai kaki loh Pak. Tapi dulu kakinya nggak lecet kok. Saya aneh. Nah sekarang kena getah itu aja yang enggak itu gak kali minta ampun. Apa? Astagfirullahaladzim. Udah agak enteng rasanya kan? Mulai kan ya, karena urat-uratnya ya itu peredaran darahnya. Jadi suka penasaran si bocil kalau ada yang itu Pak yang apa sih kasar-kasar suka dikopek-kopek gini kayak gitu tuh dikopek-kopek apa gitu. Ada yang lucu kan dia nonton YouTube aku terus telepon Bunda boleh nggak aku berobat ke Bunda boleh kan gak ada yang larang ya Pak ya siapapun kalau yang penting asal yakin kebesaran sama kebesaran Allah gitu ya kan karena memang yang beri kesembuhan Allah bukan saya boleh gitu. Tapi saya nggak punya saudara ada nggak penginapan yang dekat-dekat banyak tinggal di searching penginapan banyak kan yang dekat-dekat mah ada gitu soalnya kan memang kalau di sini kan tidak ada ruang inapnya ya kayak gitu karena emang tempatnya juga kecil beda sama yang pengobatan kayak mereka yang udah punya padepokannya gitu loh yang gede-gede kalau kita masih adanya kayak gitu ya soalnya kata dia aku baru melihat ada pengobatan jamnya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut sampai ke bool-bool katanya gitu. Terus kalau beliaunya itu sampai 10 tahun kan nggak sembuh-sembuh sudah semakin lama semakin parah udah kesana kesini aku dihitung itu Bun katanya dia aku udah 500 kali itu berobat namanya 10 tahun bayangin ya kan kesana kesini terus ada yang dibakar-bakar ada yang sini ada bekas itunya Pak yang dihituin ya pokoknya semuanya ada sampai guling-guling di pasir pernah juga disuruh kayak gitu oh direpuk sebentar ya Hai pemirsa ini juga mau periksa amin gitu jangan telat-telat makan kalau semuanya bapak teh telat makan tapi belum ketemu makanan gitu bagaimana gitu minumlah air putih dulu ya supaya pencernaannya itu aman ya Pak ya kadang kan itu anginnya kecepet masuk dari situ iya jadinya kan asam lambung tekanan gasnya itu naik Pak tuh. Sekarang tuh banyak banget yang asam lambung itu sakit lambung apa namanya itu lah yang pada dioperasi yang pada gagal Pak akhirnya meninggal ya itu semuanya di pencernaan itu tuh dari pola makan kita gitu loh ini kan asam lambung bapak tuh jadi bapaknya udah masuk angin kadang yang itu kan kepala yang pusing kepala yang kayak cedut gitu tuh kayak gitu aja udah asam lambungnya terus yang harus dihindarin kayak perut kosong itu bapak jangan makan ini apa pisang ya jangan makan apalagi buah apel ya gitu kecuali yang udah makan mie gitu lapar banget gitu kalau yang asam lambung tipes itu nggak boleh kalau langsung itu biasanya untuk memicu
muncul kambuhan lagi Pak ya. Terus ini apa kayak terus itu jangan makan nasi goreng ya, makan nasi biasa ya. Terus kalau mau makan kayak itu ada pedesnya jangan langsung pedes ya. Paling biasa suapan ketiga ya, baru pedesnya ya. Insya Allah aman lambungnya ya. Kayak gitu harus disiasatin, bukannya nggak boleh makan pedes. Kadang lu pencipta pedes gimana pun nggak bisa gitu. Kan udah bilangin, tapi yang alhamdulillah yang nurut yang itu banyak yang aman. Banyak yang nggak kambuh-kambuhan gitu. Malah ada yang sudah 33 tahun Pak mama itu. Waktu itu dari Semarang kalau nggak salah 33 tahun. Dia pas kebenaran aja sih mungkin emang udah jodohnya ya dari Allah gitu ya kan. Jenguk saudaranya itu udah dirawat sih. Tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dibawa ke sini kan. Terus dibawa ke sini juga Bun, saya juga kan asam lambung saya tuh udah 33 tahun Bun, sekali saya minum obat terus Bun kayak gini tuh kemana-mana saya kan tadi kemana-mana mah dikantongin obatnya kan udah asam lambung ya kan darah tinggi jadi seumur hidupnya terus diabetes seumur hidupnya dia itu kan harus minum obat kan gitu banyak tuh ya, obat-obatan terus gitu. Terus dia lihat itu adiknya itu alhamdulillah atas izin Allah langsung jalan masih bisa ngomong gitu kan karena dia stroke gitu Pak yang nengok gitu tapi kan masih baru ya gitu jadi alhamdulillah cepet ditanganin gitu. Dia udah di rumah sakit 10 hari nggak ada perubahan terus langsung cabut kan nggak boleh kan tapi kalau di kayak gituin terus kan pernah pengalaman jadinya kata saudara udah cabut aja gini kan jadi alhamdulillah semakin kaku nanti kalau itu kan ada maksudnya ada yang harus dengan dokter ada yang harus dengan terapi itu di mana ininya sebenarnya ya ada tempat-tempatnya bagian-bagiannya gitu tidak harus kok terapi tidak harus gitu semuanya harus kita diinginkan sih disesuaikan aja dipakai logika gitu. Alhamdulillah banyak siapa kayak gitu malah dokter sendiri waktu itu pernah ada dokter di rumah sakit ini rumah sakit yang baru apa namanya yang mau asing itu dia 10 hari itu diinfus sendiri sininya udah dari obat generik sampai obat yang mahal gitu karena dia emang dokter ya kan nggak sembuh ada kayak gitu ada temannya tuh yang bagian analisis kan gitu kenapa gini kok kayaknya nggak sembuh iya nih katanya Bu udah minum yang ini sama itu udah sampai itu nggak sembuh rasanya nggak berubah katanya gitu yaudah yuk ku antar ke bundaku gitu kata dia soalnya waktu itu dia pengalaman adiknya dia tipes juga kayak gitu tipes dia udah ke rumah sakit gede tuh di rumah sakit yang meninggal dokter bagus gitu nggak sembuh ada panas kayak gitu melulu ayo ke bundaku gitu kan pas itu alhamdulillah ya pas izin Allah sudah dipegang langsung dia kebuka kan terus gitu ya gitu kata dia terus langsung kata dia sujud ya Tuhan udah alhamdulillah ya Allah aku bisa lihat dunia kayak gitu kata dia nya bahasanya aduh emang selama ini kamu buram aku gituin kan seledakin gitu kan bercanda-canda ya Bu maksudnya aku udah benar-benar menikmati aduh aku bukan segalanya kata dia gitu kata dianya maksudnya ya dia saking senangnya ya kan emang kayak gitu bukan harus semuanya dengan dokter bukan semuanya harus dengan terapi karena harus digabung-gabungkan mana yang itunya kebijakan aja gitu masing-masing orang gitu iya ya orang namanya dia itu saraf kejepit banyak dia saraf kejepit jatuh dari motor jadi istilahnya itu kan dari panas dingin jadi tipes kan kayak gitu ya mau diitin mau gimana mau ininya lucu pengalamannya kan cuma obat tapi lumayan kok bener loh yang dokter yang itu ada kesini gitu bahkan ada juga tuh yang mau dioperasi dokter menyarankan katanya ini mah jangan dioperasi ya bawa aja cari aja ke
berobat aja ke Dewi Ayu Rawageni katanya gitu Pak. Ada yang itu bukan banyak, ada beberapa yang kayak gitu, ada tuh mau dioperasi karena patah ininya kan, jangan dioperasi kasihan gitu, nanti bawa aja ke Dewi Ayu Rawageni, alamatnya gimana, searching aja di Google, udah terdaftar kata dia kan, kata dokternya, terus langsung di Google, sampai orangnya bingung, ini dokter malah aneh rupanya, kadang kan ada yang suruh operasi gitu ya kan, banyak yang menyarankan kok dia kok enggak gitu loh, dia malah kan suruh ke alternatif gitu, dia bingung, benar, terus dibawa ke sini, alhamdulillah sih cuma 2 bulan aja. Iya, ada loh, ada 3 orang atau berapa orang loh, lebih dari 3 orang yang dia menyarankan ke sini kan, yang harus dioperasi, itu ada yang harus dipasang rem jantung sekaligus 3 ya, waktu itu juga kayak gitu, ya kan? Terus dianjurkan untuk sini juga. Waktu itu anak dari mana, dari Bandung atau dari mana juga, terus dianjurkan ke sini juga. Ini lebih baik ini ke itu aja, bawa aja ke Bunda atau dari Ayu Rawageni, pengobatan dari Ayu Rawageni. Ya kan, maksudnya aneh gitu, orangnya sampai dok, kok malah aku disarankan untuk itu, biasanya yang ada juga setahu aku gitu kemarin malah menunjukkan untuk operasi. Enggak, karena saya ya, mana baiknya ini kayak gitu, soalnya bukan apa efek sampingnya juga gitu, belum tentu nanti malah dinasehatin kayak gitu, nanti ini nanti akibatnya nanti kayak gini kayak gitu kan. Karena kebanyakan memikirkan keuntungannya dulu. Iya, dia kayak gitu. Ya makanya itu heran. Ini orang bukannya untuk operasi, lebih bagus ya, jadinya saling ini ada untuk kebaikan. Iya. Jadi amin, makanya tekanan jantung itu naik Pak nih. Nah, masukannya kelewat sampai ke sini ya. Iya, tangan kebas juga. Jadi asam lambung, terus ini paru-paru ya, kebas ini, jadinya kalau kurang makannya nggak ini, angin ini, jadi mudah masuk angin. Terus kalau kayak habis pergi bisa minum air jahe, kalau kayak kehujanan ataupun kalau mau pergi itu bisa minum air jahe. Kan ada jahe yang sasetan, yang gula merah, yang saset aman, apa jahe itu loh yang kayak gitu-gitu. Insya Allah itu lebih bagus untuk dasar supaya mencegah kita masuk angin Pak ya. Kalau sering kepas kan itu sarafnya ada yang kejepit di sininya. Iya, di ini yang karena apa? Nggak harusnya itu udah tuh yang lama, yang jangka yang lama udah puluhan tahun udah itu pleset. Jadi nyumbatnya itu ada yang kayak kejepitnya itu ada yang sedikit, ada yang pelan gitu loh Pak. Terus ada yang spontanitas gitu. Makanya kadang ada saraf kejepit yang sampai puluhan tahun itu masih bisa ya. Tapi ada yang baru jatuh terus nyumbat terus langsung nggak bisa ngapa-ngapa gitu, itu ada juga. Ada juga, soalnya sering ya kejadian kayak gitu, banyak sih, nggak cuma 1 2, ada tuh waktu itu dari Bantar banget, ada di mana itu jatuh di kamar mandi tuh, masih telanjang dibawa ke sini, cuma dibungkus pakai itu, pakai selimut ya, karena nggak bisa digerakin, ini sakit itu, ini sakit, buat napas aja sakit, apa sakit, cuma dibungkus pakai itu kan ibu-ibu kan, maaf ya bun, itu nggak apa-apa, nggak usah berpikir yang apa, yang penting sehat. Iya bun, saya nggak itu nggak, saya nggak mikirin apa, yang penting saya sehat ya kan, di sini kan nggak rame-rame maksudnya kan, ditutup gitu ya. Ya nggak usah berpikir apa, nggak usah malu gitu, tanya kan berobatnya untuk sehat gitu. Tapi ya alhamdulillah kasih jenazah ada yang kayak gitu,
ada berapa, ada 3 orang ibu semua sih, alhamdulillah gitu kan. Aduh, jatuhnya di kamar mandi semua Pak, karena udah nggak bisa ngapa-ngapa, jadi pakai baju pun susah. Jadi cuma dibungkus pakai kain gitu. Terus diangkat, ya mau buat ini sakit, mau buat napas aja sakit, semua itu sakit. Beneran fatal itu. Ini bener fatal. Fatal kebanyakan kalau nggak cepat ketulung Pak. Nyebat pembuluh darah pecah udah. Itu cepat ketulungan karena itu alhamdulillah rumahnya maksudnya masih di sekitar sini, nggak jauh-jauh gitu. Jadi perjalanan itu nggak memakan waktu gitu. Itu kalau udah nyumbat gitu. Tapi ada buka pintu itu langsung ngegeblak berhenti napasnya Pak. Tapi ya alhamdulillah kasih Cina maksudnya bau blok gitu ya, terus langsung ditangani terus masih bisa ketulung ya kan, karena emang penyakitnya bukan istilahnya belum diambil nyawanya dari Allah gitu ya kan. karena itu suatu apa penyakit gitu ya kan, terus izin Allah udah nggak ada nafasnya, benar-benar udah berhenti karena langsung ngantuk langsung nyumbat. Sampai dia pas udah sadar bingung lagi. Astagfirullahaladzim, saya ini di mana ya? Saya di surga apa di neraka? Kayak gitu kan. Kalau saya di neraka ada bendera kayak gitu. Dasar kau praktik. Dia masih bingung Pak. Dalam sudah sadar karena emang beberapa menit kan. Itu benar-benar berhenti. Udah nggak ada napasnya, udah nggak ada dentikannya. Udah nangis-nangis sudah anaknya. Nangis jadi pending dulu, mikir-mikir. Kita lagi ngurusin ini. Alhamdulillah ya Allah, beberapa menit itu. Untung waktu itu kan banyak anak di sini, banyak ponakan kan. Jadi ada yang ngangkat, ada yang ini kayak gitu-gitu. Lucu-lucu kan. Iya, itu makanya kenapa kalau yang asam lambung kayak gitu kadang serangan jantung masih di jalan udah nggak ketolong lagi Pak, karena itu kan langsung ngantuk berhenti. Istilahnya kalau istilah ini kan angin duduk, kalau istilah kedokteran kan itu serangan jantung kan. Itu itulah bahayanya. Itu nggak ada ciri-cirinya apa, paling cuma pusing doang Pak, pusing terus nggak apa-apa gitu, tiba-tiba blok aja. Kamu hati-hati, kadang kan ada orang yang darahnya tinggi tapi nggak pernah pusing, nggak merasa pusing, nggak pernah kayak apa gitu, kayak yang sampai tahu-taunya sudah 200 lebih. Udah tuh waktu itu ada pasien aku tensinya coba 256 kalau nggak salah per 111 coba. Tinggi apa enggak itu, gimana tuh? Diabetesnya aja udah 560 kalau nggak salah. Kan udah mau gede, udah mau ini ya kan. Jadi matanya itu udah nggak kelihatan, jarak semeter aja itu udah kayak udah mau gelap-gelap Pak. Kalau nggak dipakai kacamata 1 meter gitu, itu udah buram-buram. Jadi udah kayak orang bego gitu, kalau ditanyain kalau apa suaranya si A gitu ya kan, gitu. Kadang kan kalau yang kayak itu kenapa itu orang diem ya gitu kan, biasanya kalau ada orang lewatnya suka nanya gitu, mau kemana apa gitu, kok melihat dia mah ngelihat tapi kok diem ya gitu kan, apa bukan dia ya kan, ada kayak gitu, padahal dia mah yang melihat. Pas gitu ada tuh waktu pas lebaran kemarinnya lagi tuh gitu, gila kolesterolnya tuh tinggi 360, tinggi semua, gimana mau itu, mungkin aja Allah masih melindungi dia nggak jatuh di kamar mandi loh. Kalau jatuh kamar mandi habis ya, mati itu udah tinggi tensinya, kolesterolnya tinggi, belum lambungnya ya kan, diabetesnya, pernya tinggi, jadi darah putihnya itu naik, itu kan bikin buta di mata. Lucu. Ada juga yang udah diabetes itu
679. Ada juga alhamdulillah ya teh atas izin Allah ya pulang dari sini ya langsung diperiksa itu tinggal 200 kan langsung periksa langsung 200 ya pas pulang dari sini istirahat kan otomatis gitu besoknya gitu udah istirahat ya. Terus besoknya lagi seharinya lagi diperiksa sudah normal alhamdulillah pas izin Allah benar-benar normal. Terus diperiksa lagi diperiksa sampai sekarang alhamdulillahnya normal nggak pernah tinggi kayak gitu karena apa makanannya juga dijaga dia nggak dengerin gitu. Salah ya. Iya kesembuhan itu dibantu dari dirinya sendiri sebenarnya nggak usah orang lain. Ibu saya juga alhamdulillah kasih izin Allah ya sehat malah kadang ngedrop. Ibu saya pernah sampai berbuih ngedrop karena rendah itu darahnya sampai dirawat untuk ketahuan kalau lagi pernah nggak ada orang. Untung ada tetangga ke rumah tuh ketok-ketok pinjam wajib apa-apa. Loh ini pintunya nggak dikunci kok orangnya kenapa? Nah itu nggak kedengaran cuma pintunya pada melongo gitu ya kan. Terus ada inisiatif dibuka ke kamar kok ini kemarin ada astagfirullahaladzim langsung dibawa ke rumah sakit seperti itu berbuih ya ini kalau nih meninggal kalau masih melindungi ya kayak gitu ya kan kalau belum waktunya ya kan pasti ada aja makanya kadang-kadangnya alhamdulillah sih saya gitu kan banyak yang pada mungkin saya tapi kan aku yakin sama Allah nyawa aku itu bukan milik manusia tapi ya milik Allah walaupun kayak gimana juga kalau belum waktunya meninggal ya belum kayak gitu saya sih cuma kayak gitu deh. Banyak juga sekarang yang rematik tulang pak kayak gitu. Kalau rematik tulang itu akan ngilu pak kalau kena dingin itu akan ngilunya ke tulang-tulang ya bedanya itu. Kalau kadang kan ada asam urat kayak gitu ya kayak gitu banyak yang kayak gitu sampai kayak itu rasanya tuh ngilunya kayak cium-ciumnya itu kayak digerobot rasanya. Nggak jatuh tuh banyakan aku tapi kayak gitu ya diurut-urut gitu ya kan kalau gitu sudah diurut-urut di rumah masih sakit kok masih sakit ya iya lah cara orang mati tulang makanya jabra apa baik dimakan intinya cuma cokot-cokotnya di dalam semuanya angin banget tuh makanya rasanya nggak enak itu angin kalau nafas juga itu mempengaruhi sangat berpengaruh kan dari asam lambungnya naik nah tuh jadi kesemuanya padahal kalau belum diiniin rasanya masih berbeda kalau belum dibuang anginnya maksudnya dikering gitu masih ada aja kayak cekak-cekik atau mutu kayak gitu biasanya kalau orang yang sudah biasa dikering kadang juga yang nggak biasa dikering ada yang belum pernah sama sekali karena tindakan ini ada loh waktu itu sampai dia ketakutan karena ada orang yang dikerik itu meninggal katanya itu karena udah kedaluarsa itu baru dikerik kayak gitu jadi kadang itu ketakutan gitu jangan dikerik aku meninggal itu orang tua aku dulu dikerik meninggal kata mana ada orang dikerik meninggal gitu kan jadi itu udah kedaluarsa sebenarnya jantungnya udah keburu ini gitu keburu nyumbat udah keburu nyumbat udah nggak langsung ini cuma dikeluarin dulu gitu terus pas ini udah saya kerik lagi ya kok saya masih hidup ya katanya gitu iya ya enak ya orang yang nyumbat ke jantung itu ada lah yang gitu udah agak lega kan napasnya insyaallah ya iya insyaallah nggak langsung 100% biasanya nanti kalau sudah istirahat itu baru akan terasanya gitu karena kan namanya kayak enggak semua bertahap ya berproses kita aja kalau mau lahiran mau punya anak dede sini sayang di sini bisa ketutupan di sini
Sini dede di sini mainnya. Nggak langsung hamil gitu, nggak langsung lahir, nggak langsung jalan ya kan. Cuman kadang-kadang ada orang yang kurang bersyukur Pak. Kadang cuman hanya prioritaskan ininya doang, supaya tangan yang kempleng gitu ya kan. Sementara yang lainnya itu berperan penting gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi biasanya itu lebih cepat kalau orang yang penyakitan, kalaupun udah berpuluh-puluh tahun ataupun lebih dari berapa tahun gitu, cuma hanya berobat ke dokter aja, tidak ditanganin orang, nggak ke terapi-terapi lain gitu biasanya. Tapi kalau dia yakin sama besaran Allah ya gitu kan, insya Allah itu biasanya drastis banget Pak. Cepat gitu, cuman hanya ke medis gitu. Itu sering kejadiannya yang kayak gitu, sering banget yang nggak bisa apa-apa gitu, langsung jalan itu banyak. Kesucian Allah gitu, semua itu yang berkesucian Allah. Nah kayak gitu, cuman beda kalau yang sudah kesana sini gitu. Itu kan tanahnya itu tidak yakin, nanti baru berobat, dari berobat nanti gini, Bun berapa kali sembuhnya, itu kan sudah tidak ada keyakinan kalau kayak gitu. Beda sekali sama yang apa sih, cuma diam cuma ikhtiar gitu ya kan. Terus kalau berumah bapak Bun berapa kali, nah, tidak ada keyakinan dong kalau kayak gitu ya, karena kita nggak bisa memutuskan, kita bukan dokter. Iya, maunya instan. Kalau yang iniin kita itu laki-laki, yang nontonnya nggak ada Pak. Tapi kalau yang itu cewek-cewek itu yang nontonnya banyak. Karena followernya banyak yang laki-laki. Jam segini nggak ada yang julid, biasanya kalau sorean apalagi malam itu ada yang julid Pak, yang hater itu yang suka iniin doang. Bergabung ya, jangan lupa bantu tap-tapnya guys ya. Maka yang sudah follow ya, sudah bantu subscribe di channel YouTube Bunda, sudah bantu follow di Instagram Bunda ya. Kita minum kanan ya Pak, ya kanannya jangan buat bantalan tangannya, jangan buat bantalan. Belum rileks Bapak posisinya, serileks mungkin. Sakit pinggang itu bisa dari gejala gitu, bisa dari kekurangan cairan, itu macam-macam Pak ya. Gitu, bisa dari batu empedu gitu, dari sapu jahit. Kadang dulu panas ya Bu. Iya itu sebenarnya tuh rasanya panasnya panas jelekit kayak gitu, banyak kayak gitu. Sudah mulai ada enakan kan, sudah mulai pelan-pelan. Ada yang masih muda, masih 23 tahun, udah kena batu kristal, udah kena ginjalnya, udah tipesnya. Ya Allah, dia sampai menggigil apa sih, kayak ayam kecebur kalen itu ya, itu ya kayak gini pakai gini, itu ditempel gini Pak, kita jarak 1 cm aja panasnya enggak itu, karena emang udah panasnya udah demam tinggi yang kayak gitu. Astagfirullahaladzim.
kamu tuh nggak boleh makan dulu tiap hari, aku makan dulu. Oh bagus, kamu kan udah cepat aku gituin kan. Tuh ini nggak boleh, kamu itu nggak boleh manis-manis, nggak boleh itu. Nggak bisa makan manis, nggak bisa makan manis, nggak bisa makan sambal manis, nggak bisa minum gak manis, nggak bisa minum es. Oh bagus, biar cepat gitu kan. Iya bon, itu dah setahu sih seingat dia gitu kan, maksudnya itu tiap hari tuh minum itu ya harus dingin, harus ada es tehnya paling enggak. Terus dia sering konsumsinya ya kayak yang minuman yang ada manisnya aja pak, yang kayak seribuan, pokoknya yang ada manisnya lah, yang berwarna gitu. Astagfirullah, itulah jadi kayak gitu, masih muda segitu udah ginjalnya untung belum fatal loh, belum terlalu parah loh, masih bisa diiniin, jadinya pada keluar kan batu ginjal itu, keluar lewat air kencing gitu kan tikusnya. Alhamdulillah tuh tes susu dia dapatnya apa dari mimpi, dia nggak sembuh sakit-sakitan, mimpi langsung dadan, langsung bangun, dia langsung searching, dia kan langsung ke sini, langsung sini udah jam 11 malam. Boleh jangan tutup dulu katanya. Tadi aku dapatnya baru dapat bun, aku mau tidur mimpi terus kayak gitu bun, aku nggak bisa dinanti bun kayak gitu. Oh iya iya nggak apa-apa, datang aja gitu dari Cikarang kalau nggak apa dari mana. Alhamdulillah, amin ya Allah. Iya aku sering minum walaupun di rumah apa gitu ya, bikin es teh gitu apa, pokoknya tuh nggak pernah yang apalagi air hangat sama sekali, anti kayak gitu kan. Itu apa, itu jam sekarang kan beda sama zaman dulu ya kan. Ya ada lagi waktu itu yang dari Singapura itu, kalau dia minumnya itu selalu Coca-Cola pak, dari kecil sampai gede itu nggak pernah minum air dingin, air putih nggak pernah minum apa gitu. Dia itu nggak pernah minum obat-obatan, nggak pernah minum obat itu sama sekali itu. Dia cuma apa ya kayak gitu, Coca-Cola terus, gak ada lain. Iya yang soda itu cuma Coca-Cola doang, jadi bukan yang sepet, bukan apa, jadi Coca-Cola doang kayak gitu. Mau minum apa ya Coca-Cola, dia sama sekali gitu. Kok bisa ya hidup ya, iya nggak tahu ya, makanya kan kayak gitu jadinya kering ya kan, jadi kekurangan cairan dia, dan ginjalnya akhirnya kenapa sudah tua kan gitu. Tapi pas udah dikasih tahu sudah itu ya akhirnya bisa mengerti bahwa dia ya ternyata gitu ya. Udah yang lakinya kayak gitu, yang istrinya kena sakit apa itu yang bilang kayak keringetnya sampai berbutir-butir di kepala, yang kayak gitu. Alhamdulillah sih udah sehat. Ngedengerin gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang cuman nanya doang atau apa tapi tidak didengerin gitu ya kan, dikiranya kita ngomong itu hanya cuma bisa penjempol, hanya pantes-pantes. Ada loh pak yang kayak gitu banyak. Kalau kita mah istilahnya kita masih tahu kan, kita masih peduli ya, kasihan supaya nggak berobat terus ya kan. Beda kalau di tempat lain yang mungkin yang masa bodo amat ya kan, kalau ya mudah-mudahan kan biar berobat terus kayak gitu ya. Kalau kita kan enggak, biar cepat sembuh lah, jadi tidak berobat gitu, tidak berobat terus. Udah tahu dibilang kamu jangan makan ini sama sekali, nggak boleh makan mie instan. Terus dia itu makan mie instan sama sekali, terus cokot-cokot dia sama manusia kayak gitu. Terus ini apa ya, aku telepon aku kenapa ya, ya orang kamu ya gitu udah banyakin aja kan udah bilang nggak boleh. Oh iya sih makan apa ya, sama dia yang nggak tahu makan apa. Oh iya bun benar bun, aku makan ayam bun sama ini dia. Kamu yang makan sama kamu nggak tahu, aneh. Itu ada yang kayak gitu tuh. Aduh ya Allah, jadi dikiranya itu kita ngomong itu buat pantes-pantes pak. Iya. Buat pantes-pantes biar nggak ada kata-kata lain gitu kan. Jadi Allah ini mas serius loh, gitu ya gitu. Ada
kan banyak yang kayak gitu. Terus nanti kesini lagi kan sama sekali kemarin udah sembuh kok Bu, sakit banget tuh Bu gitu kan. Gitu kan cuma kayak gitu doang, nanti dirinya dimarahin sama sini itu kayak gitu Bu. Udah aku bilang kan, aku dengar kayak gitu kan, kata Bu gitu nonton apa sih kata gitu kan, itu cuma kayak gitu. Pas udah dia ngerasain kayak gitu nanti kebun aja gitu kan dia pas udah sisi oh gitu ya Bu, udah gini apa enggak terserah kamu ngerasain gimana rasanya. Rasanya sih alhamdulillah. Ya udah banyak Pak yang kayak gitu. Orang awam tapi sok tahu. Iya, jadi itu gitu. Ya emang kalau gitu emang udah dibuat kasus yang ditangani udah puluhan ribu. Cerita kan berdasarkan pengalaman. Iya, yang sudah diiniin, nah udah kasihan dia benar-benar dia sehat, ya berobat juga terus. Kalau saya mah kayak kalau kesini mah jangan sekali yang berpuluh-puluh kali Pak. Kayak gitu, paling cuma sekali 2 kali kayak gitu, kecuali yang udah parah gitu 2 kali atau 3 kali gitu. Anginnya itu sampai itu makanya bapaknya nyesek juga ya. Waktu itu kayak yang dari Nias tuh seluruh badannya masih muda, masih 22 tahun malah. Dia kena paru-parunya juga. Oh dia kencang. Ini tuh, apa lihat tuh? Nih. Ya kan? Kan itu macam lore. Ini paru-parunya. Insya Allah kan sebelah sini aja udah mulai terasanya beda, ya kan? Dengan enteng. Biasakan orang tapi enggak kayak segini. Iya, nggak sampai segininya ya kan? Nanti giliran udah nggak bisa jalan tuh baru dia cari pengobatan gitu kan, udah kadaluarsa, udah ada yang sudah nggak bisa, itu seringnya kayak begitu. Oh, terima kasih ya yang sudah bantu terlak layarnya ya sayang ya, yang sehat selalu ya, murah rezekinya ya. Yang punya mawar boleh dibantu diterbangkan, bantu bundanya biar semangat, biar naik level. Ini baru berapa gores aja kan udah hitam. Karena udah kelewat, udah mendekam gitu, udah kayaknya cekak-cekik cari anginnya sana sini. Kalau hanya minum obat itu biasanya nanti akan pusing lagi Pak. Nanti biasanya kalau itu akan muntah. Kalau udah muntah iya isi hatinya larinya juga ke ginjal. Alami aja. Sekarang udah banyak yang kembali ke awal.
kali yang setiap hari malah masuk angin terus, tapi kadang cuma dibiarkan. Sampai kadang istrinya yang itu, ya Bun, masih setiap hari tuh minta dikerikin, setiap hari loh Bun. Gitu, gue kan capek pegel katanya gitu. Oh gitu. Iya itu kan dari asam lambungnya terlalu tinggi, karena kan dia nggak mau sarapan di rumah, sarapannya di kantor. Nah itu dari rumah kan udah bawa angin, apalagi yang bawa mobil kan otomatis juga ada AC ya kan, ke situ terus kurang ekonomi, udah gimana nggak mau ke lambungnya, kenapa ya ini terus minumnya kurang, sekali minumnya manis yang segar-segar yang kayak gitu ya, gimana nggak ya, ada ginjalnya kena, ini kena. Kalau masih awal-awal kan istilahnya masih itu masih bisa, tapi kan kadang ada yang sudah lewat. Kalau mandi jangan keringetan ya, kalau yang keringetan dilap dulu ya Pak ya, kadang kalau buru-buru kan tuh yang sering ini nanti akhirnya keringatan terus itu. Dingin rasanya, seringnya kayak gitu. Keringatan tapi kok rasanya dingin. Kan bukanya ini macan loreng. Nanti giliran yang orangnya kesakitan Pak, actingnya meyakinkan kayak yang iya katanya gitu, kayak yang benar katanya gitu, meyakinkan. Oh makanya itu banyak yang suka ngebuktiin. Waktu itu kan ada tuh anak muda yang suka nyinyir, katanya kayak yang meyakinkan katanya. Coba aja kan mau nyobain katanya. Lagi dia nungging terus kok actingnya meyakinkan, kira-kira aku gituin ya kan. Wah ini mah benar Bapak Marisa, serius ini serius lah. Kamu Peter actingnya sama sepertinya kayak bener aja, kayak meyakinkan banget actingnya. Aduh, wah ini serius ini. Yang bener aja nih, artis aja bisa pintar tuh actingnya. Waduh tuh pasti bener seru katanya. Gue ini serius katanya. Serius acting katanya. Gue mau buktikan sendiri biasa. Cuma tergantung penyakitnya, kan? Makanya Bapak sering kesemutan, kebas ya. Ini di sininya dislokasi, cuman Bapaknya nggak sadar. Dia mah jatuh kepleset di motor. Dari apa? Ini sudah lama, makanya nanti kadang-kadang kebas, kesemutan kebas seringnya kalau kayak perjalanan, apalagi kalau dingin ya, kehujanan itu biasanya kebas nggak rasa. Nanti tingkatannya lagi ada yang sama sekali nggak pegang ini udah nggak bisa Pak, kelamaan ngumbat di sininya, uratnya kejepit. Itu waktu yang dari Kendal apa dari mana, pegang rokok pun nggak bisa. Pegang rokok itu nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Aneh kan? Turun itu. Kadang pas lagi posisinya nggak itu nggak pasti jadinya, makanya ini kayak gini jadi dislokasi. Cuman nggak ngeh gitu, nggak ngejarin karena nggak begitu kerasa banget gitu, nggak. Itulah yang seringnya yang kayak disepelein itu yang kayak gitu. Terus giliran kan kayak gini nih udah kerasa noh, yang baru yang gitu-gitu seringnya kayak gitu. Ada yang tangannya nggak bisa ini, ada yang sampai 1 tahun kesemutannya itu nggak berhenti.
apa ya gini, jari ini nih 1, 2, 3 nih sampai sini, di sini nih itu bertahun-tahun itu sama sekali nggak berhenti. Maksudnya kan kalau berhenti gitu ada rasanya enak gitu ya, Iya. itu enggak berhenti. Kalau kesemutan itu kesemutan, masa sih? Iya, orang bekas patah ya, cuman kan ke dokter doang diobat ya gitu, jadi sembuhnya karena sudah terlalu lama gitu. Yang kiri ya. Yang sering ya. Pohon jari. Semuanya ada. Jadi bisa kakinya nggak itu, nggak bisa dari. Ada yang sampai turun beratnya tuh ke bawah banget, yang udah itu kadang-kadang itu makan tuh nggak enak, apa pun nggak enak, sering pusing, macam-macam. Suka sakit nggak? Nggak. Cuma panasnya doang. Iya. Jadi kalau perut kosong jangan minum teh ya, kalau yang dingin ya Pak ya. Terus kalau mau minum teh sih sudah makan ya, maksudnya habis makan terus minumnya teh hangat kayak gitu ya. Jangan makan nasi ketan dulu ya. Nanti kalau kosong makan nasi ketan kan kurang sekali suka kayak gitu tuh, nasi Iya. kepok yang kayak gitu tuh, geblok tuh apa yang kayak gitu gitu ya, jangan ya. Soalnya kan asam lambung Bapak tuh tinggi ya, ininya ya, rawan banget. Jadi mudah sekali nanti salah makan, cepat itu larinya ke kepala ya kayak gini, anginnya seluruh tubuh. Jadi semuanya rasanya panas lah, bentukan lah, tendangnya lah, cokot-cokot mulut lah. Ada yang ada yang cocoknya karena paramek Pak, jadi ada yang satu hari itu bisa minumnya bisa 10. Itu nggak tahu lah dari mana itu. Aku cocoknya minum paramek buan biasanya. Ada lagi juga sama juga paramek waktu itu malah perempuan tuh dari Semarang kalau nggak salah. Iya paramek tuh, jadi kopinya tuh budak Pak. Nah, dia masih muda loh, belum nikah itu. Dia itu sering jatuh, sering Nggak memikirkan efek. enggak dia sering jatuh kayak saya jatuh dari motor, jatuh dari apa gitu, cuma nggak pernah diurut ya kayak gitu. Jadi akhirnya tuh sering sakit kepala kan, sering masuk itu dari asam lambungnya yang naik juga, karena perut kosong begitu makan pedas dia doang pedasnya auto gila kan muncul, nah kayak gitu. Tapi Mas alhamdulillah sudah bisa ngomong ya, saya kan udah nggak obat-obatan sama sekali. Terus dia diingat, maksudnya ingat yang selanjutnya setelah udah sehat ya, diingat-ingat gitu. Kadang orang itu suka nggak peduli dengan kesehatan, cuman sakit nggak? Ya kan? Kesehatan, terus nanti kalau yang sudah parah baru nyari-nyari gitu, yang sudah stadium baru nyari, nanti biasanya sebenarnya aku nggak saya bayar biasanya gitu loh. Nanti giliran kalau sudah ketemu sudah sekali ya udah gitu, sayang duitnya kan gitu. Punya. Iya ya sudah kayak gitu. Ini namanya manusia. Lebih mengobati. Iya daripada mencegah. Tapi sebenarnya kalau mengobatin itu kadang kan prosesnya terlalu lama Pak ya kan, nggak secepat kita mencegah ya kan gitu. Cuman kan rata-rata ya kalau belum parah banget udah mereka udah sekarat baru biasanya ada yang kayak gitu, sudah nggak bisa
ngomong sama sekali, baru cari pengobatannya. Aduh waktu itu kan aku udah bawa aja ke sini tuh, nggak pun masih bisa ini, baru ngomong kayak gitu nih. Kalau nggak salah ngomongnya jam 2-an ya, itu jamnya harus dibawa ke UGD 6 juta akhirnya. Kan nggak pakai BPJS dia, kalau nggak kan nggak cepet ditangani Pak. Iya. Gitu 6 juta aku udah bener ya Bun, karena bener Bun. Emang gue kalau ngomong bukan hanya ini manis-manis doang gitu maksud lu, aku lihat itu udah parah banget. Sayang duit ya kan, akhirnya kan mau ngirit jadi ngorot ya kan. Gitu. Untuk malu mengobati daripada menjaga. Iya, karena mereka suka beda-beda sekarang. Itulah seperti itu. Lebih ringan kan makanya kan insya Allah ya di posisinya ya jadinya ini relax mungkin saya, jadi jangan kayak senyaman mungkin, jadi lebih ke uratnya pun lebih ini lebih relax. Tapi ada dulu juga tuh yang stroke karena udah 3 tahun setengah, alhamdulillah keluar nanti sejumlah Allah sehat. Jadinya dia itu setiap sebulan sekali itu selalu kontrol, udah beberapa bulan ini udah cukup untuk ditingkat. Ya sebulan sekali dia kalau telat aja 1 hari atau 2 hari gitu ya, dijadwalin sama sendiri kan, udah langsung nelpon, Bunda maaf Bun, aku padat banget Bun ya kan, padat banget ini ya, aduh jam 10 karena jam 10 lewat Bun, jadi aku nggak enak kalau mau ke tempat Bunda nanti Bun. Iya gitu kan, nggak apa-apa santai aja. Iya Bunda nggak santai, tapi aku nggak santai Bun gitu kan. Karena apa? Aku nggak mau sakit lagi, karena gimana rasanya 3 tahun setengah ya kan? Ya iyalah, 3 tahun setengah bukan waktu yang sebentar loh, nggak bisa ngapa-ngapa ya kan, nggak bisa ini nggak bisa setelah normal, masa disia-siain ya kan kayak gitu. Itu emang ada yang bagus sih Pak ya kan? Terus udah itu udah ini udah benar-benar maksimal ya, udah nggak perlu lagi gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Ya nggak apa-apa ya Bu, udah cukup lah gitu kan. Uang sih nggak itu Bun kayak gitu kan, kalau selama gitu kata dia, bukan kayak gitu, insya Allah sudah cukup. Ada yang kayak gitu Kalau udah ngerasain begitu baru iya punya pemikiran menjaga. ini menjaga gitu, tapi kan emang kebanyakan tuh nggak ada yang berpikir gitu. Akhirnya di bawah sana rasanya kan ya, nafasnya kan enak kan insya Allah ya, ada mulai enak ya, enak jalanannya seperti itu. Nanti kalau nggak itu nanti paru-parunya ya kan, tadi ini kan paru-paru kena lama-lama. Insya Allah udah lega nafasnya ya. Tuh. Nih, udah enak kan buat duduk rasanya. Lagi nanti kalau sudah istirahat, sudah tidur, bangun itu insya Allah sudah maksimal ya, udah maksudnya udah fresh banget gitu. Kemarin pagi berjalan pagi, akan di dada. Nyesek kan? Iya. Tadinya pengen lari jadi nggak berani. Nyesek gitu, lainnya kayak jantung. Nyesek jadi nafas. Bapak suka ngopi? Ya nggak apa-apa kalau ngopi, tapi nanti kalau semuanya habis ngopi bisa diminum air putih ya.
sekali Bapak bisa minum air kelapa ya. Misal Air kelapanya nggak usah yang muda, maksudnya nggak usah yang harus hijau ya. Yang biasa aja nggak apa-apa ya. Tapi jangan pakai es, jangan pakai gula yang alami ya. langsung biasanya Bu. Iya. Biasanya beli cuma di Papras doang. Iya bagus yang dari patoknya langsung diminum. Nah iya yang bagus. So kan kadang-kadang kan orang ya malu doang kayak gitu. Jangan pakai sedotan langsung pas langsung itu yang buat obat ya sayang ya. Iya. Kadang kan ada orang yang nggak paham. Ah ya nggak enak bun, enak kan pakai gula merah pakai es. Ya udah terserah dulu lah. Oh iya kalau yang ngatur. Insya Allah sih udah rutin seminggu 2 kali Kenapa? air kelapa. Oh iya bagus. Ya sakit kan? Ya kan? Gimana gitu? Langkah kesininya nggak pusing lagi kan? Ya, ya bisa Allah ya. Makan? Ya, Salah katanya Bu. iya kan terang kan enak rasanya kayak cerah gitu. Iya. Salam. Allah, aneh makan itu Allah. Sarapnya, itu dari sarapnya habis sekarang apalagi mainan handphone terus, ya kan? Kecil-kecil banyak yang selider. Ya, udah enak kan? Tinggalnya rasanya udah enteng ya. Makanya itu ya, terang ya. Napasnya udah lega. Ya. Alhamdulillah ya, udah ya. Udah mau pemirsa.